Selamat datang di channel Godong.id. Pada video kali ini, saya Cindy dari Godong.id akan membahas tentang digitalisasi koperasi. Khususnya, bagaimana koperasi bertransformasi menuju era digital, lalu bagaimana solusi dan juga alasan mengapa koperasi enggan beralih ke metode digital di era serba digital seperti sekarang. Jadi, simak baik-baik dan jangan lupa subscribe untuk update video menarik lainnya. Apa itu digitalisasi koperasi? Digitalisasi koperasi adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam setiap aspek operasional koperasi. Hal ini bukan hanya tentang mengganti kertas dengan komputer, tapi juga mencangkup berbagai aspek penting yang akan membuat koperasi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Otomatisasi proses mengoptimalkan catatan transaksi, laporan keuangan, dan manajemen anggota secara otomatis. Dengan begitu, pengurus koperasi tidak perlu lagi repot mencatat manual yang beresiko tinggi terhadap human error. Kemudian, transparansi data. Menyediakan akses real-time ke data operasional dan keuangan sehingga anggota bisa mendapatkan informasi secara langsung tanpa harus menunggu laporan bulanan atau tahunan. Kemudahan akses. Membangun sistem berbasis cloud dan aplikasi mobile yang memudahkan anggota untuk transaksi dan berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Ini penting untuk menjangkau anggota yang mungkin berada di lokasi yang berjauhan. Mengapa koperasi perlu bertransformasi ke era digital? Kita hidup di zaman yang serba cepat dan dinamis. Perubahan teknologi memaksa berbagai sektor termasuk koperasi untuk terus berinovasi agar tidak ketinggalan zaman. Ada beberapa alasan untuk mengapa koperasi harus segera bertransformasi. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Dengan sistem digital, proses transaksi, pencatatan, hingga pelaporan keuangan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Waktu yang biasanya dihabiskan untuk administrasi manual bisa dialihkan ke peningkatan layanan kepada anggota. Yang kedua adalah transparan dan akuntabilitas. Digitalisasi memungkinkan setiap transaksi dan laporan keuangan dapat diakses secara real-time oleh anggota. Hal ini tentunya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Yang ketiga adalah kemudahan akses dan inklusi. Tidak semua anggota koperasi tinggal di satu daerah yang sama. Dengan platform digital, koperasi dapat menjangkau anggota di berbagai lokasi, termasuk generasi muda yang lebih memahami teknologi. Yang keempat adalah adaptasi terhadap perubahan. Transformasi digital mempersiapkan koperasi untuk menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian, koperasi dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Ada beberapa alasan mengapa koperasi bisa menolak atau lambat dalam menuju digitalisasi. Yang pertama adalah banyak koperasi masih menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat teknologi, serta SDM yang paham digital. Sehingga proses peralihan ke sistem digital terasa sulit dan menakutkan. Yang kedua adalah biaya implementasi digitalisasi. Mulai dari pembelian software hingga pelatihan pengelola sering kali dianggap terlalu tinggi sehingga koperasi lebih memilih memprioritaskan kebutuhan operasional harian. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap keamanan data seperti potensi kebocoran informasi, anggota atau transaksi keuangan membuat beberapa koperasi lebih nyaman bertahan dengan sistem pencatatan manual. Yang keempat, budaya organisasi yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun dengan pola kerja yang mengandalkan proses manual seringkali menciptakan resistensi terhadap perubahan teknologi yang dianggap mengganggu kenyamanan. Yang kelima, karena manfaat digitalisasi seringkali baru terasa dalam jangka panjang, banyak operasi merasa ragu untuk mengambil risiko investasi tanpa kepastian keuntungan berlangsung. Yang keenam, kurangnya dukungan eksternal seperti pendampingan teknis, pelatihan digital, atau akses pada ekosistem teknologi yang ramah koperasi, membuat proses ini terasa berat dan membingungkan. Yang pertama, membangun infrastruktur digital. Software manajemen keuangan mulailah dengan menggantikan sistem manual dengan software akuntansi berbasis cloud yang terintegrasi.
Pengembangan aplikasi mobile memungkinkan anggota untuk melakukan transaksi, mengecek saldo, dan mendapatkan update secara langsung. Yang kedua, pelatihan dan edukasi untuk SDM. Workshop dan webinar adakan pelatihan rutin untuk pengurus dan anggota. Hal ini penting untuk mengatasi resistensi dan memastikan semua pihak mampu mengoperasikan sistem digital. Tutorial online dan dukungan teknis. Sediakan panduan serta layanan dukungan teknis agar proses transaksi berjalan lancar. Yang ketiga, kemitraan dengan penyedia teknologi. Cari partner atau vendor IT yang berpengalaman untuk membantu dalam mengimplementasi sistem digital. Kerjasama dengan konsultan teknologi bisa memberikan insight dan solusi yang tepat sesuai kebutuhan koperasi. Yang keempat, keamanan dan perlindungan data. Terapkan protokol keamanan data seperti enkripsi, firewall, dan backup secara berkala. Keamanan data anggota adalah prioritas utama agar tidak terjadi kebocoran informasi yang bisa merugikan koperasi. Yang kelima, manajemen perubahan secara bertahap. Transformasi digital bukanlah proses instan. Lakukan perubahan secara bertahap, mulai dari digitalisasi proses yang paling sederhana hingga yang kompleks. Libatkan anggota dalam setiap tahap perubahan untuk memastikan adaptasi yang maksimal. Tips tambahan untuk koperasi yang ingin memulai digitalisasi. Yang pertama adalah audit internal. Lakukan evaluasi mendalam terhadap sistem yang ada untuk mengetahui area mana yang paling dibutuhkan digitalisasi. Yang kedua, uji coba terlebih dahulu. Terapkan sistem baru secara bertahap dengan lakukan uji coba untuk memastikan semua berjalan lancar. Yang ketiga, feedback dari anggota. Selalu dengarkan masukan dan saran dari anggota. Feedback ini sangat penting untuk perbaikan dan penyesuaian sistem. Digitalisasi koperasi bukan sekedar mengikuti tren, melainkan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan anggota. Mari mulai langkah digitalisasi sekarang juga dengan Godong Laku dari godong.id. Godong Laku merupakan core banking system yang siap membantu koperasi yang masih menggunakan sistem manual menuju koperasi digital dengan berbagai fitur yang saling terintegrasi dan juga mudah digunakan. Tak hanya itu, Godong Laku adalah CPS yang berbasis SaaS. Artinya, koperasi tidak perlu bingung dalam instalasi karena Godong Laku dapat diakses melalui situs web dengan koneksi internet kapanpun dan dimanapun. Segera daftarkan koperasi Anda di register godong.id atau hubungi sosial media kami. Segera daftar dan rasakan kemudahan operasional lembaga keuangan non-bank Anda dengan Godong Laku. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.